ini sudah selesai. Nah, aku mau mengecek dulu kehadirannya. Jadi, absen dulu ya. Yang pertama Dede Artilio hadir. Hadir, Bu. Delita Indah Patampang hadir, Bu. Derian Nolia Hadir, Bu. Immanuel Sirupa hadir, Bu. Jenny Kalala hadir, Bu. Keren hadir, Bu. Mia hadir, Bu. Rifail Hadir, Bu. Irsa Umar Hadir, Bu. Welosi hadir, Bu. Dan Jonathan. Hadir, Bu. Oke, baik. Tadi semua berarti jelas. Hadir, Bu. Ya, oke. Nah, untuk mempersiapkan pembelajaran kita pada hari ini, semuanya mengecek dulu di sekitarnya apakah sudah bersih. Kalau ada sampah dibawa keluar. Nah, dan yang lainnya menyiapkan bukunya, buku-bukunya semuanya diletakkan di sini. Sudah? Sudah siap untuk belajar kan? Sudah ada bukunya semua? Oke. Nah, perhatikan di depan. Nah, Ibu punya peraturan hari ini. Nah, yang pertama ada 4, yaitu aktif dan berbicara sopan. Jadi kalian harus aktif dan berbicara sopan. Kemudian yang kedua, menjaga kebersihan kelas. Jadi dari awal sampai akhir nanti harus bersih. Nah, kemudian yang ketiga, tertib dan saling menghargai. Jadi kalian harus saling menghargai kalau berdiskusi nanti harus saling menghargai. Kemudian yang terakhir adalah tepat waktu dalam mengerjakan tugas. Jadi kalau ada tugas yang diberikan dikerjakan sesuai dengan waktu yang ibu berikan. Bagaimana, sudah paham? Oke. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran kita hari ini, saya mau bermain game dulu. Oke, jadi ibu mau memberikan games. Jadi peraturannya adalah kalian melakukan lawan kata dari yang saya katakan. Contohnya, angkat tangan kananmu. Berarti kalian mengangkat tangan kiri. Nah, begitu juga misalnya tutup mata kanannya, berarti kalian tutup mata kiri. Sudah paham peraturannya? Oke, semuanya berdiri dulu supaya Oke, jadi kita mulai permainan ya. Sudah siap? Siap. Oke, konsentrasi dimulai. Angkat tangan kiri. Oke, angkat tangan kanan. Angkat kedua tangan. Buka mata, tutup mata kirinya. Tutup mata kirinya. Tutup mata kirinya. Yang salah duduk. Yang salah duduk. Oke, lanjut lagi, lanjut lagi. Pegang telinga kirinya. Yang salah duduk, yang salah duduk, yang salah duduk. Turun lagi, turun. Nah, sekarang pegang temannya di sebelah kiri. Pegang tangannya di sebelah kanan. Tutup mata kirinya. Yang salah. Apa yang salah tadi? Yang salah silakan turun duduk, silakan duduk. Harus jujur. Satu kali lagi. Angkat tangan kiri. Angkat tangan kanan. Angkat kedua tangannya. Jangan angkat tangannya dua. Apa lagi ya? Pegang kuping kanannya. Pegang kuping kiri. Pegang kuping kedua kuping. Oke, putar. Bagaimana, sudah semangat? Semangat.
jadi kita akan masuk ke dalam pembelajaran kita hari ini. Ibu mau tanya dulu. Apakah kalian masih mengingat bangun ruang yang telah kalian pelajari di sekolah dasar? Apa kalian masih ingat? Masih. Oke, bagus. Ada tidak yang bisa menyebutkan contoh-contoh bangun ruang itu atau yang ada di dalam kelas ini? Saya Bu, Oke, silakan Karen. kubus, balok, limas. Kubus, balok, dan limas. Oke, nah, apakah masih ada yang lain? Ada Bu. Oke, Umas. Ada bola, tabung, sama kerucut Bu. Oke, bagus sekali. Apakah masih ada yang lain? Ya, Bu. Oh, Yonatan, silakan. Apa? Masih ada satu Bu, Prisma. Oh, prisma. Oke, tepuk tangan buat temannya. Ternyata sudah ikut ini. Oke, baik. Nah, yang dikatakan oleh teman-teman kalian tadi, coba perhatikan di depan. Itu termasuk dengan bangun ruang. Jadi ada kubus, ada balok, limas, bola, prisma, tabung, dan kerucut. Saya mau tanya lagi. Adakah yang tahu apa itu bangun ruang? Delian. Apa itu bangun ruang, Delian? Bangun ruang adalah bangun 3 dimensi yang memiliki ruang. Bangun 3 dimensi yang memiliki ruang. Oke, betul sekali. Sekarang kan hari ini kita mempelajari tentang bangun ruang sisi datar. Bangun ruang sisi datar. Jadi bangun ruang sisi datar itu adalah bangun 3 dimensi yang memiliki volume dengan selimut penyusunnya atau sisinya itu berbentuk bidang datar yang lurus, bukan yang lengkung. Nah, sekarang adakah yang bisa melihat yang mana kira-kira yang masuk bangun ruang sisi datar dari gambar di depan? Coba kalian lihat-lihat dulu, pikirkan yang mana kira-kira yang masuk bangun ruang sisi datar. Yang itu terdiri penyusunnya itu, sisi-sisinya itu berupa bidang datar yang lurus, bukan yang melengkung. Ada yang tahu? Ada yang tahu? Dan prisma Bu. Apa? Ulangi. Kubus, balok, dan prisma Bu. Kubus, balok dengan prisma. Betul sekali, kubus, balok dengan prisma. Apakah masih ada yang lain? Yang merupakan bangun ruang sisi datar? Masih ada Bu. 5. Oh, masih ada. Dulu sama Jonathan 5. Jadi kita lihat apakah benar yang kalian katakan. Jadi itu tadi mengatakan bahwa yang masuk bangun ruang sisi datar adalah kubus, balok dengan prisma. Dan Jonathan tadi katakan limas. Jadi ada 4 dari bangun ruang tadi yang masuk kategori sisi datar, bangun ruang sisi datar. Jadi yang lainnya itu yang bola, kerucut, dan tabung itu dia masuk bangun ruang sisi lengkung karena sisinya melengkung. Paham sampai di sini? Oke. Tujuan pembelajaran kita di pagi hari ini adalah, coba perhatikan ke depan, setelah kita melakukan proses pembelajaran di mana ibu menggunakan model pembelajaran berbasis masalah dan pendekatan saintifik, jadi kalian dapat menentukan unsur-unsur bangun ruang kubus dan balok, kemudian menghitung luas permukaan dan volume bangun ruang kubus dan balok, dan menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan kubus dan balok. Jadi ada berapa tujuan pembelajaran kita hari ini? Ada? 3. Oke. Kemudian manfaat mempelajari materi. Yang pertama yaitu mengetahui bagaimana kita dapat mengetahui cara menentukan volume dan luas permukaan dari benda-benda yang berbentuk balok dan kubus. Kemudian yang kedua, kan bangun ruang balok dan kubus itu sangat berguna dalam kehidupan kita sehari-hari. Itu bisa kita gunakan sebagai wadah, misalnya tempat bumbu kah, tempat air kah. Kan kalian biasa menampung air di mana? Di bak kan? Benar. Baknya pasti berbentuk Bulat. balok. Ada yang bulat memang, ada yang bulat, ada
yang balok. Oke, seperti itu. Jadi kalian sudah mengetahui manfaat mempelajari materi hari ini? Sudah? Sudah. Oke. Oke, baik. Jadi Ibu akan melakukan penilaian seperti biasa. Ada 3, yaitu sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Jadi yang pertama itu sikap, jadi kalian harus religius, kemudian sopan, percaya diri, aktif, dan bekerja sama dengan baik dalam pelajaran kita hari ini. Kemudian yang kedua itu pengetahuan. Jadi kalian nanti akan melakukan tes evaluasi pada aplikasi USIS. Jadi Ibu kan kemarin sudah katakan bahwa membawa handphone. Nah, kemudian yang penilaian keterampilan yakni tes evaluasi dan unjuk kerja. Jadi kalian nanti akan melakukan presentasi terhadap soal-soal yang Ibu berikan. Jadi kalian sudah paham penilaian yang Ibu lakukan hari ini? Paham? Oke. Jadi petugasnya ini menyusun kotak-kotak minuman seperti pada gambar ini. Jadi disusun. Nah, kemudian saya mau tanya dulu, pernahkah kalian melihat minuman yang dikemas dalam bentuk kotak? Pernah? Nah, contoh-contoh apa? Contohnya kira-kira yang pernah melihat minuman yang berbentuk dalam kotak? Apa? Ada seperti apa minuman-minuman apa saja? Minuman-minuman apa saja? Milo, apalagi? Senflek, apalagi? Denko kan biasa dalam kotak toh? Nah, sekarang saya mau tanya lagi, berbentuk apa sih kotak minuman tersebut yang biasa kalian lihat? Berbentuk? Nah, berbentuk kubus, ada berbentuk. Nah, sekarang ada yang tahu tidak bagaimana menentukan volume minuman itu dalam kotak itu? Bagaimana kalau kalian beli Milo atau Denko, kan kalian tahu ini berapa isinya dalam berapa ya, Bisa dilihat dari kemasannya, Bu. oh, dilihat di kemasannya ada tulisannya guys toh? Saya dikasihkan 250 ml. Nah, jadi itu volumenya minuman tersebut. Nah, kemudian ada kalian tahu berapa luas kemasan yang diperlukan untuk membuat setiap kotak minuman tersebut? Kira-kira ada yang tahu tidak? Bagaimana sih orang-orang memproduksi kotak-kotak tersebut? Bagaimana sih luas kemasannya sehingga terbentuklah kotak minuman Milo misalnya atau Denko? Ada yang tahu? Nah, angkat tangannya, ayo angkat tangannya, siapa yang menjelaskan? Oke, Noel, silakan Noel. Oke, nah jadi menurut Noel tergantung dari kemasannya, ya kan? Nah, kalau Noel tadi katakan kalau dia kemasannya berbentuk persegi, berarti kita cari dulu luasnya persegi. Baru berapakah kira-kira sisinya sehingga terbentuk nanti semua kotak itulah dikali dengan luas persegi itu. Berarti sisinya dikali luas persegi. Nah, kemudian setelah kan ceritanya Ibu mau belanja di toko tersebut tadi. Saya beli Milo dan Fusion Blend. Nah, coba kalian perhatikan, Milo ini mirip-mirip bangun ruang sisi dalam apa sih? Kalau Fusion Blend, kira-kira apa perbedaannya? Kita akan membahasnya. Jadi kubus itu adalah bangun ruang yang dilokasi oleh 6 sisi yang berbentuk persegi dan kongruen. Jadi ini 6 sisinya yang dilokasi sehingga bisa terbentuk kubus, dan dia itu sama semua ukurannya dan bentuknya. Nah, sedangkan kalau adalah bangun ruang 3 dimensi yang dibentuk oleh 3 pasang persegi panjang yang kongruen, yaitu bentuk dan ukurannya sama. Jadi
Balok itu tersusun dari 3 pasang persegi. Kalau satu pasang itu berarti 2 kan? Iya. Nah, berarti ini satu pasang ini di samping dengan di samping itu ukurannya sama. Atas dengan bawah ukurannya sama, dan yang di sini, yang di belakang, depan dan belakang sama. Tetapi ukuran yang ada di sini, sisi di sini, yang di sini itu berbeda. Jadi itu perbedaan dari balok dan kubus. Nah, kemudian ibu mau tanya dulu. Kira-kira setelah kalian memperhatikan gambar ini, coba perhatikan dulu. Yang mana sih yang mana kubus, yang mana balok? Sebelah apa yang kubus? Kanan. Kanan. Nah, berarti ini. Yang di sebelah sana? Balok. Nah, coba kita perhatikan dulu, perhatikan gambarnya. Kira-kira sisinya balok, sisinya kubus ini ada berapa? Sisinya? Kalau balok? Kalau balok sisinya berapa? 6 juga kan? Berarti sisi dari balok dan kubus itu sama, yaitu berapa? Nah, kemudian kalau rusuknya ada berapa rusuknya? Balok, kubus? 12. Coba kita hitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Jadi 12. Kalau balok apakah sama? Sama toh? Ya, pastinya sama. Berarti rusuk, kubus dan balok itu sama, yaitu sama dengan 12 rusuk. Nah, kemudian next. Kalau titik sudutnya ada berapa di kubus? 8. Yang mana saja? Titik sudut A, B, C, D, apa lagi? Nah, kalau yang kubus, balok, titik sudutnya apa? Nah, jadi ada berapa titik sudutnya? Nah, kemudian apa lagi? Kita mau tahu diagonal sisinya. Diagonal sisinya yang mana sih diagonal sisi dari kubus ini? Ada yang tahu? Nah, ini namanya diagonal sisi ini. Ini juga, ini juga, ini juga, di atas dengan di bawah. Jadi berapa kira-kira diagonal sisinya? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kalau balok apakah sama? Sama atau tidak? Sama. Nah, kalau diagonal ruangnya mana diagonal ruang? Jadi diagonal ruangnya itu yang ini ya, yang di dalam, dari sini ke sini. Nah, dan sama juga dengan balok. Ini ke sini yang berada di dalamnya. Anggaplah kalau dalam gedung ini dari sini ke sana. Jadi dari ini ke sana. Nah, kalau misalnya ada lagi yang tanyakan apa? Kalau dalam kubus dan balok itu ada juga namanya bidang diagonal. Bidang diagonal. Bidang diagonal ini yang warna kuning, yang warna hijau, warna kuning. Ini namanya bidang diagonal. Begitu pula dengan balok. Oh, jadi anggaplah dari sini ke sana, dari sini ke sana, turun ke bawah. Nah, ngerti? Paham? Jadi ada berapa tadi sisinya balok dan kubus? Nah, kalau rusuknya ada 12. Kalau titik sudutnya 8. Nah, di dalam bangun ruang sisi datar ada yang namanya jaring-jaring. Jaring-jaring itu gunanya ketika kita mau membentuk bangun ruang balok, kita bisa dipermudah dengan jaring-jaring itu. Nah, yang di sebelah kanan ini, kanan saya ini, kanan ini merupakan jaring-jaring kubus. Jadi kalau kubus ini dibuka, maka dia berbentuk jaring-jaringnya seperti ini. Mengerti? Nah, kira-kira mana alasnya yang di bawahnya? Yang warna apa? Oke, yang warna hijau, yang warna kuning ini apa? Nah, jadi kalau kalian mau bentuk nanti masih begini dan kemudian di sampingnya itu ada jaring-jaring balok. Jadi sama saja dengan jaring-jaring kubus.
agak yang membedakan sedikit itu pastinya ukurannya lah, ukurannya. Ini sama ini berbeda. Jadi kalau baloknya dibuka, maka akan menghasilkan seperti pada nomor 3. Nah, kemudian kira-kira ini apa, jaring-jaring apa ini? Jaring-jaring kubus kah balok? Kubus. Jadi jaring-jaring kubus itu banyak bentuknya, bisa kalian buat seperti ini, seperti itu, seperti di sana juga. Terserah kalian yang mana mau pilih, yang mana mau pilih yang mana. Jadi nanti kalian juga tentukan ukurannya dulu, baru digambar dan dibentuk. Kalau yang ini adalah jaring-jaring balok. Jadi jaring-jaring balok juga itu banyak bentuknya, tidak seperti yang pertama tadi, banyak. Jadi kalian bisa memperhatikan yang mana-mana saja sih jaring-jaring balok itu. Nah, jadi sudah bisa membedakan yang mana jaring-jaring balok dan jaring-jaring kubus kan? Sudah? Oke. Atau ada yang mau bertanya? Tidak ada? Ini sampai ini paham ya? Nah, jadi tadi kan ibu bertanya pada awal permasalahan yang ibu berikan tadi, berapa sih volume minuman yang ada dalam kotak itu dan berapa luas kemasannya? Nah, kita bisa pakai rumus ini. Misalnya pada kalian beli minuman, terus tidak ada tertera berapa mili kandungan airnya di dalam. Jadi kalian bisa menggunakan rumus ini. Jadi untuk yang sebelah kanan itu rumus kubus. Rumus luas permukaan kubus adalah sama dengan 6 dikali sisi kali sisi. Kemudian kalau untuk luas permukaan balok apa? 2 dikali dalam kurung panjang kali lebar ditambah dengan panjang kali tinggi ditambah lebar kali tinggi. Nah, setelah kalian jumlahkan hasilnya dalam baru dikali 2. Nah, di bawahnya lagi sebelah kanan rumus volume kubus itu adalah sisi kali sisi kali sisi atau sisi pangkat 3. Nah, untuk rumus volume balok kita bisa lihat panjang kali lebar kali tinggi. Nah, jadi ketika ibu nanti memberikan soal, kalian bisa menggunakan atau mengaplikasikan rumus ini ketika ada soal yang menanyakan luas permukaan dan volume bangun ruang sisi datar, kubus atau balok. Nah, sampai di sini adakah yang mau bertanya atau adakah yang belum dipahami? Nah, dia berarti sudah mengerti. Kalau orang yang berarti sudah mengerti itu. Kalau begitu, ibu ada soal. Ibu ada soal lembar soal yang akan kalian kerjakan pada hari ini. Namun sebelumnya itu, ibu mau bagi dulu ke dalam berapa kelompok. Jadi bisa kalian lihat di papan di depan ada 3 kelompok. Jadi kelompok 1 Delia, Nolia, Jonathan, Delita dan Tisa. Kemudian kelompok 2 Rifai, Umar, Belsi dan Nia. Dan yang terakhir kelompok 3 Dede, Immanuel, Keren dan Jenny. Jadi silakan mencari teman kelompoknya. Kelompok 1 di sebelah ini, 2 dengan 3. Jadi bedanya agak di sejarah mejanya antara yang lain yang bilang yang kelompok 3 ini agak sebenarnya ke sana. Oke, jadi hari ini ibu mau bagikan NKPD. Jadi ada 5 soal yang harus kalian kerjakan. Jadi saya bagikan dulu, saya jelaskan bagaimana cara pekerjaannya. Oke. Nah, bisa kalian buka pada halaman pertama itu. Halaman pertama yang ada nama kelompok, yang halaman kedua. Nah, ada nama kelompok. Jadi kalian tulis nama kelompoknya kalian, berapa anggota di dalam,
setelah itu kita lanjut ke nomor 1-nya. Nomor 1. Ini kan kalian disuruh melengkapi kotak-kotak hijau ini. Apa sih namanya? Misalnya ini ya, apa namanya ini dan ini. Sama dengan nomor 2. Sedikit. Oke, sama dengan nomor 2 dilengkapi ya, dilengkapi. Kemudian yang ketiga di belakang ini kalian menghitung luas permukaan dan volume kubus dan balok. Jadi ini apa? Saya tidak tahu apa itu kubus apa, kalian sendiri yang definisikan. Nah, kalian cari sendiri ya. Ini apa? Kemudian kalian cari luas sama volumenya, Yang terakhir adalah soal cerita berkaitan dengan bangun luas si datar ini. Kalian bisa lihat ada kolam ikan yang kita mau cari tahu luas permukaan akuariumnya. Oke, apakah ada yang tidak dimengerti dari soalnya? Atau sampai sini sudah paham? Jadi hari ini saya berikan waktu 20 menit. Kalian sudah bekerja kelompok bersama-sama untuk menyelesaikan permasalahan yang ada pada LKB tersebut. Jadi Ibu persilakan untuk mengerjakannya dari sekarang. Ini memberikan arahan ya? Ribut saja guys. Oke. Bekerja sama. Yang di sini bekerja sama ya, gimana? Saya lewat tuh, saya ketusnya. Jadi kalau ada yang soal yang tidak jelas, bertanya kepada Ibu apa tangannya. Dibaca. Bagaimana? Sudah jelas? Bisa dibaca tak? Ya. Ini yang loyal, ayo. Tenang. Jadi satu orang nanti perwakilan kelompoknya tampil di depan untuk presentasikan. Ini kita acak nanti siapa yang nomor 1, nomor 2, nomor 3, dan nomor 4 dan nomor 5. Dan nomor 4. Oke, silakan. Nomor 2 yang balok. Oke. Jadi ya itu dulu diketahui apa, ditanyanya apa. Ya. Jadi yang nomor ini ya dituliskan diketahuinya, ditanyanya apa. Ayo. Jadi siapa yang paling benar jawabannya dan paling bagus presentasinya mendapatkan nilai yang bagus pula. Nulis diketahuinya, ditanyanya dan penyelesaian. Jangan lupa jangan lakukan luas permukaan rumus, luas permukaan dan volume. Perhatikan baik-baik kan ini ukurannya. Di sini aman. Perhatikan baik-baik kan ya.
Ayo. Ayo. Santai saja, tanya waktu. Jadi kalau ada yang kurang jelas, angkat tangannya. Nah, Bu, saya tidak jelas nomor 2. Bagaimana sih cara kerjanya? Kurang jelas soalnya. Jangan lupa tulis satuannya, nah, sentimeter K, meter K, dan lain juga itu. Yang berusaha sih oke. Sini. Mana sini interim ini? Jadi ingatlah rumus luas permukaan balok, luas permukaan kubus. Kalau balok luas permukaannya 2 kali panjang kali lebar tambah panjang kali tinggi tambah lebar kali tinggi. Tanyakan. Oke, kalau ketiga apa itu? Oh, kalau itu sisi. Ini mana yang coba? Nomor berapa ini? Panjang rusuk kubus. Rusuknya kubus ada berapa? 12 kan? Jujur. Ini kan akuarium berbentuk apa sih? Kubus itu. Dia soalnya apa berbentuk? Kubus kan? Di sini ada nama sama kalau ukurannya. Di sini ada yang pertanyakan nomornya. Jadi ingat tak, akuarium itu lihat soalnya berbentuk kubus kah atau balok? Jangan sampai salah rusnya. Ya? Panjang rusuknya tadi kalau yang besar berapa? 12 kan? 12. Jadi berapa sih rusuknya? Jadi nanti ibu panggil, bukan ketua kelompok yang saya panggil nanti, bisa saja anggota kelompoknya yang presentasi ada depan. Iya. Apa itu? Di sini. Jadi periksa ulang jawabannya ya. Bisa kan benar semua. Saya yang panggil. 4 nomor tapi yang nomor 3 ini terbagi 2.
Ada yang ditanyakan? Kelompok 2 ada yang ditanyakan? Jadi cek kembali jawabannya ya. 5 menit lagi. 5 menit lagi waktunya. Jadi baca, sebetulnya kalian yang presentasi, kalian yang mewakili kelompok mana? Jadi 5 orang nanti yang ada 5 orang. 5 orang itu yang nomor 1, ini nomor 2, yang unsur-unsur satunya lagi. Yang nomor 3 kan ada 5 nomor. Pak, nomor 3 ada 5 nomor. 3 ada 5 nomor, jadi saya akan dengan siapa yang maju. Pak? Jadi semuanya jadi siap. Karena nilai kelompok tergantung dari presentasinya. Di nomor 3 terbagi 2. Dan terakhir nomor 4. Jadi nanti kan ibu sudah bilang tadi bahwa saya mau panggil yang presentasi kan terserah ini kan memanggil. Jadi kalian harus bersiap-siap semua. Kemudian setelah presentasi satu kelompok, yang lain bertanya ya, kalau ada yang bertanyakan. Atau berbeda jawabannya, jawabannya kan berbeda. Di sini, kita jawab bersama yang mana yang benar, yang mana yang salah diperbaiki. Jadi nanti dari sini ada 2 orang, di sini ada 2 orang, di sini ada 2 orang. Jadi acak nanti. Paham? Ya waktunya tinggal 2 menit lagi ya, 2 menit lagi. Atau semua sudah selesai? Sudah. Sudah? Kelompok 1? Sudah. 2? Sudah. 3? Berarti sudah siap untuk mempresentasikan hasil kerja kelompoknya? Oke. Oke, semuanya bersiap dulu, bersiap. Jadi nomor 1 menentukan unsur-unsur bangun ruang kubus dan balok. Jadi ini bangun ruang apa? Kubus. Nah, jadi yang ibu panggil silakan maju ke depan dan presentasikan di sini. Nah, perwakilan kelompoknya saya mulai dari kelompok 1 saja dulu, dari kelompok 1. Perwakilan kelompoknya adalah laki-laki pakai masker biru. Rian, silakan. Tangan Rian. Oke, baik, silakan. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kelompok kami dari kelompok 1. Di sini saya akan menjelaskan unsur-unsur bangun dan bangun ruang. Jadi di sini ada titik A, B, C, D disebut titik sudut. Ya. Garis dari titik H ke B disebut diagonal ruang. Iya. Garis dari titik G ke B disebut diagonal. Diagonal apa? Yang next lagi lanjut. Yang warna orange ini disebut bidang diagonal. Ya. Yang Dengarkan ya? di sini disebut sisi. Iya. Ada lagi? Garis yang di sini disebut tusuk. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 1. Nah, dari pemaparan kelompok 1 tadi, apakah ada yang berbeda?
dari penjelasannya Derian. Saya dengar tadi di kelompok 1 ini mengatakan bahwa yang garis yang ditarik dari B ke G. Coba B ke G. Nah, coba kelompok 2 apa jawabannya situ? Garis yang ditarik dari B ke G. Diagonal sisi. Diagonal Sisi. Nah, kalau kelompok 1 tadi bilang diagonal saja kan? Nah, kelompok 3 apa? Diagonal sisi. Nah, jadi yang benar adalah diagonal. Nah, kemudian untuk nomor selanjutnya. Nah, untuk nomor selanjutnya, bangun ruang ini adalah bangun ruang apa? Nah, untuk ini saya berikan kepada kelompok 2. Jadi dipaparkan di depannya, di depan. Kita pilih dulu. Kan tadi sudah laki-laki, berarti perempuan lagi. Nah, kita pilih 1, 2, 1, 2. Welsi, silakan maju ke depan. Berikan tepuk tangan untuk mainnya. Jadi didengar dan diperhatikan siapa tahu ada yang salah kan, ada yang jawabannya kurang tepat. Ya, silakan Welsi. Menentukan unsur-unsur bangun ruang, kubus, dan balok. Iya. Titik K, L, M, N, O, P, Q, R disebut titik sudut. Yang mana? Iya. Kemudian sampingnya apa? Ini disebut sebagai rusuk. Garis yang ditarik dari Q ke L disebut sebagai diagonal sisi. Ya. Garis yang ditarik dari R ke L disebut sebagai diagonal ruang. Yang berwarna orange disebut sebagai bidang diagonal. Dan yang berwarna pink disebut sebagai sisi. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 2. Terima kasih Welsi. Nah, dari jawaban kelompok 2 ini apakah ada jawaban yang berbeda atau sama? Sama? Kelompok 1? Sama dulu. Tidak salah lagi diagonal sisinya? Ya. Oke, kelompok 3? Oke, kalau begitu aplaus untuk kita semua kalau sudah benar semua. Oke, lanjut ke nomor 3. Di nomor 3 ini ada 2 nomor. Makanya kita disuruh menentukan luas permukaan dan volume dari bangun ruang sisi datar. Nah, gambar soal nomor 1 ini dia masuk kategori bangun ruang apa? Sisi datar? Kubus atau balok? Kubus. Kenapa kubus? Karena sama semua sisinya. Nah, untuk yang nomor ini kita berikan kepada kelompok 3 saja. Jadi yang bagian pertama untuk mencari luas permukaan dan volume. Nah, saya pilih lagi perempuan lagi. Perempuan lagi. Oke, keren mewakili kelompoknya. Berikan tangan untuk temannya. Ayo semangat. Teman sudah royok kah? Oke, silakan didengarkan ya. Siapa tahu ada yang kurang tepat dari jawabannya atau sudah benar. Silakan, keren. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Saya akan menjelaskan luas permukaan dan volume pada bangun datar kubus. Diketahui pada gambar di samping saya, sisi kubus sama dengan 27 cm. Yang ditanya adalah luas permukaan dan volume kubus. Cara menyelesaikannya yaitu pertama, rumus untuk luas permukaan kubus adalah 6 kali sisi sama dengan 6 kali 27 kali 27 yang hasilnya sama dengan 4.374 cm persegi. Yang kedua, kita akan mencari volumenya yaitu rumus volume sama dengan sisi kali sisi kali sisi yang sama dengan 27 kali 27 kali 27 yang hasilnya sama dengan 11.000
19.683 cm kubik. Oke, baik. Terima kasih, Keren. Tangan. Semuanya cek jawabannya apakah sudah sama dengan jawaban Ibu yang ada di papan. Luas permukaannya sama dengan 4.374 cm persegi. Sudah benar jawaban kalian? Sudah. Oke, kalau volumenya berapa? 19.683 cm kubik. Dari mana didapat 19.683 itu? 27 kali 27 kali 20. Next ke nomor bagian B. Ayo kita panggil kelompok 2 untuk nomor 2 laki-laki lagi. Kan saya sudah perempuan berarti saya perempuan. Coba satu orang perwakilannya dalam kelompok 2. Ya coba siapa yang mau? Siapa yang berani dengan tangannya ini? Satu saja lah. 1, 2, 3 sampai hitungan 10. Siapa yang 10 berarti? Ya, maju. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Umar, silakan Umar. Bapak harus berani tapi di depan. Ayo, tepuk tangan buat Umar. Baik, silakan Umar. Sedikit jawabannya. Ya, terbawa temannya. Terima kasih atas perhatian kalian. Diketahui P24 cm, Panjangnya panjang 24 cm, meter. 5 cm, Lebarnya 12 cm, tingginya sama dengan 18 cm. Kemudian apa ditanya Umar? Ditanyakan luas permukaan dan volume balok. Oke. Penyelesaian luas permukaan 2 dalam kurung panjang kali lebar ditambah panjang kali tinggi ditambah lebar kali tinggi. Maka didapat 2 dalam kurung 24 dikali 12 ditambah 24 dikali 18 ditambah 12 dikali 18 sama dengan 1872 cm pangkat 2. Oke. Didengar ya teman-teman, didengar ini Umar. Sebesar-besar suaranya Umar. Volumenya panjang kali lebar kali tinggi. Iya. 24 kali 12 dikali 18. Volumenya adalah 5.184 cm pangkat 3. Oke, tepuk tangan untuk Umar. Dari yang dipaparkan oleh Umar tadi, luas permukaannya yang kalian dapatkan berapa? Luas permukaan 1.872 cm persegi dan volumenya adalah 5.904. Oke, sudah benar semua, tepuk tangan untuk semua. Dan yang terakhir adalah kelompok berapa ya? Kelompok 1 lah. Kelompok 1. Jadi yang lain memperhatikannya, yang lain kelompok 2 nanti memperhatikan. Kelompok 1 siapa yang bisa? Perempuan. Pizza. Oke, jadi silakan Tirsa tepuk tangan untuk temannya.
Diketahui jumlah panjang rusuk akuarium berbentuk kubus sama dengan 720 cm. Ditanya, luas permukaan akuarium. Penyelesaian, panjang rusuk kubus sama dengan 125. 720 sama dengan 125. Sisi sama dengan 60 cm. Luas permukaan sama dengan. Tadi ada yang berbeda? Ada. Oke. Kelompok 2 coba paparkan yang mana perbedaannya? Yang sekubus, Bu. Ya? Yang sekubus. Ada apa dengan itu? Panjang kubusnya berapa? 12 sisi. 12. Sisi. Sebentar tadi Tirsa mengatakan kelompok 1 mengatakan 125. 125. Nah, jadi perhatikan ya. Jadi jumlah rusuk kubus itu ada berapa? 12. Sisi. 12 kan? 12. Bukan 125. Kelompok 1 tuh. Kalau kelompok 3 bagaimana, apa yang berbeda? Sama dengan ini. Oh iya, jadi jawaban yang benar itu berapa? 12 sisi. 12 sisi. Jadi 720 sama dengan 12 sisi. Jadi sisinya sama dengan berapa? 60 cm. Nah, jawaban akhirnya berapa? 1.000. Nah, oke. Jadi kalau kita mau cari luas permukaannya, harus dulu cari tahu sisinya berapa. Jadi sisinya tadi akuarium itu adalah 60 cm. Nah, kalian masukkanlah sisinya itu ke dalam rumus luas permukaan, yakni 6 kali sisi kali sisi. Dan mendapatkan 21.600 cm Persegi. persegi. Iya. Tentang bisa semua. Oke. Setelah Ibu tadi menilai kalian dalam presentasi maupun ketelitian dalam menjawab soal, dan saya banyak ketemukan ada yang keliru pada nomor 5 dan nomor 1 tersebut. Jadi yang pertama tadi itu diagonal sisi, hanya ditulis diagonal. Kemudian yang nomor 5 tadi panjang rusuknya kubus itu ada 12, bukan 125. Gitu. Jadi untuk hari ini predikat terbaik yang saya berikan kepada kelompok kalian, kelompok ini jatuh kepada kelompok yang dengan semua jawabannya, kemudian presentasinya bagus, dan juga teliti melihat kesalahan-kesalahan temannya. Jadi untuk hari ini predikat terbaik, kelompok yang mendapatkan predikat terbaik adalah kelompok 3. Tangan. Oke. Jadi yang lain tetap semangat ya untuk pertemuan-pertemuan selanjutnya. Nah, sekarang kita membuat kesimpulan dari apa yang kita pelajari hari ini. Jadi kita sudah mempelajari apa itu kubus, apa itu balok, apa itu bangun posisi datar, bagaimana jenis-jenisnya bangun posisi datar, dan lain sebagainya. Nah, ada tidak yang bisa menyimpulkan? Salah satu dari kalian kesimpulan pembelajaran hari ini? Ada yang bisa? Oh ya, Rifai, silakan berdiri. Nah, berdiri. Kesimpulan hari ini itu bangun ruang sisi datar adalah bangun 3 dimensi yang bentuk sisinya datar, bukan melengkung. Misalnya kubus, balok, prisma, dan limas, Bu. Iya. Kubus dan balok memiliki ciri-ciri yang sama, tetapi perbedaannya ada pada sisi penyusunnya. Sekian, Bu, terima kasih. Oke, tepuk tangan buat Rifai. Nah, jadi betul sekali yang dikatakan oleh Rifai tadi, bahwa kita sudah mempelajari bangun ruang sisi datar kubus dan balok. Nah, setelah kita melalui proses pembelajaran hari ini, mungkin ada dari kalian yang masih bingung terkait materi kita hari ini. Mungkin ada yang masih bingung. Kalau ada yang masih bingung, ada yang mau bertanya? Silakan diungkapkan ya. Atau sudah paham semua? Ada ya, Bu. Oke. Keren, silakan. Apa yang masih bingung kan, Keren?
Oh, perbedaannya kubus dan balok. Yang lain Tirsa sama. Oh, jadi semuanya belum terlalu paham terkait perbedaan antara kubus dan balok. Silakan pandangan ke depan. Jadi saya jelaskan kembali bahwa kubus itu adalah bangun ruang sisi datar yang dibatasi oleh 6 buah persegi yang sama. Jadi kubus itu adalah memiliki batas yang dimana terdiri dari 6 buah persegi yang sama ukurannya, sama besarnya, sama bentuknya. Sementara balok itu dibentuk dari 3 pasang. 3 pasang bangun datar persegi panjang, di mana setiap pasangannya itu yang berhadapan itu sama ukurannya atau kongruen, bentuk dan ukurannya sama. Gitu. Jadi itu perbedaannya. Kalau dia kubus, dia terbentuk dari 6 sisi yang berbentuk persegi yang memiliki ukuran dan bentuk yang sama. Sementara kalau balok, keren. Kalau balok itu dia terbentuk dari 3 pasang sisi bangun datar persegi panjang, di mana sisi yang berhadapan itu sama besar dan bentuknya sama. Juga kita mempelajari rumus luas permukaan kubus, volume kubus, luas permukaan balok, dan volume balok. Jadi jangan dilupakan ini. Nah, ini biasa salah di sini. Di sini kita kalikan panjang kali lebar, kemudian ditambah panjang kali tinggi dan lebar kali tinggi. Jadi bagaimana kalian sudah mengerti mengenai perbedaannya? Sudah, Bu. Oke. Untuk semua sudah paham pelajaran kita hari ini? Sudah. Oke, baik. Terima kasih atas kerjasama kalian, dan kita akan melakukan tes evaluasi. Jadi semuanya rapikan dulu mejanya. Rapikan mejanya. Dan masing-masing kelompok mengumpulkan LKPD-nya di depan. Ya, semuanya persiapkan diri mengambil telepon dan notebook yang akan kalian pakai untuk melakukan tes evaluasi. Jadi bukunya ditaruh dalam tas ya, atau di pinggir meja, di depan pinggir meja. Ya. Kodenya ada di depannya 478574. Jangan lupa tulis namanya. Ya, silakan dijawab. Oke. Kemudian dari soal minat. Iya. Kira mana kira di dua itu masih? Oke.
Bagaimana yang lain? Siapa yang sudah selesai angkat tangannya? Oke, yang sudah selesai keluar dari Chromebooknya, kemudian HP-nya disimpan di dalam tasnya. Oke, masih ada satu orang ya, kita tunggu dulu satu orang temannya. Keren. Yang lain, Chromebooknya ditaruh dulu di pinggir mejanya, supaya rapi. Oke, sudah selesai? Oke, jadi kita mau lihat dulu peringkatnya ya. Ya, kita lihat siapa yang berada di urutan pertama. Oke, yang pertama adalah Delita, kemudian Umar, dan terakhir adalah Jenny. Dan untuk yang lain bisa kalian lihat di bawah sini ya. Nah, ini kita lihat kesalahannya. Oh, di sini salah. Dan sebagainya. Oke, tepuk tangan untuk kita semua sudah mengerti semuanya. Oke, semuanya rapikan mejanya, ambil kertas selembar. Kita akan melakukan refleksi pembelajaran. Semuanya mengambil kertas selembar. Ayo cepat. Nah, di papan di depan kalian bisa tuliskan apa yang paling kamu kuasai setelah pembelajaran ini. Kemudian apa yang belum kamu kuasai setelah pembelajaran ini, dan apa yang masih membingungkan dari pembelajaran ini. Jadi silakan dituliskan dan dikumpulkan di depan. Apa yang dikuasai, apa yang kamu kuasai, apa yang belum dikuasai dan masih membingungkan. Oke, ada yang sudah selesai? Ya silakan dikumpulkan di depan. Ya. Ayo. Jonathan jadian, ayo. Oke. Nah, untuk pertemuan selanjutnya, jadi kita akan melakukan proyek dengan membuat karya terkait bangun ruang sisi datar. Jadi kita membuat bangun ruang kubus dengan balok untuk minggu depan, untuk pertemuan selanjutnya. Jadi ibu tadi sudah membagikan video ke dalam grup WA kita ya. Jadi ibu sudah bagikan tadi bagaimana cara membuat balok dan membuat kubus di grup WA kita. Jadi nanti kalian di rumah tinggal dibuka video tersebut dan dipelajari supaya minggu depannya kita bisa praktekkan dengan baik. Jadi dipahami? Oke? Nah, untuk menutup pembelajaran kita hari ini, semuanya dulu bersiap di tempatnya, merapikan semuanya.
yang ada di meja, yang ada di sekitarnya. Oke. Nah, sebelum kita menutup pembelajaran kita hari ini, pastinya kita tidak lupa untuk berdoa sebelum kita pembelajaran kita. Oleh karena itu, saya minta kembali kepada ketua kelas untuk memimpin kita dalam doa. Persilakan kepada ketua kelas. Teman-teman, sebelum kita memasuki pembelajaran kita, mari kita berdoa sesuai keyakinan kita masing-masing. Doa dan belajar. Doa selesai. Ya, terima kasih Rita. Nah, demikianlah pembelajaran kita hari ini. Kiranya apa yang kita pelajari hari ini dapat kita gunakan dengan baik dalam kehidupan kita sehari-hari. Jadi sekian dan terima kasih atas partisipasi kalian. Selamat